kepala Barbie pusing bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. 3 hours later. Pernahkah kalian bertanya, mengapa seseorang memilih mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan? Mengapa kita harus bersikap sopan kepada orang lain? Dan mengapa kita harus menaati hukum yang berlaku? Semua pertanyaan tersebut berkaitan dengan moral, etika, norma, dan filsafat hukum. Pada video ini, saya akan membahas keempat hal tersebut serta hubungannya di antara mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Halo, perkenalkan saya Bit Elis Katang dengan NIM 2307 1101 0099. Labana, are you ready? Kitau, kitau, kitau mania. Kitau mania. Apa sih itu moral? Jadi, moral adalah pedoman yang membantu manusia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Moral berasal dari hati nurani dan kesadaran pribadi seseorang. Di dalam contoh tersebut, orang yang menemukan dompet memiliki kesempatan untuk mengambil dompet tersebut tanpa diketahui siapapun. Namun, ia memilih untuk mengembalikannya kepada pemilik. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa ia mengikuti suara hati nuraninya untuk melakukan hal yang benar. Selain itu, moral juga dapat terlihat ketika seseorang memilih berkata jujur meskipun merugikan dirinya sendiri, membantu orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, atau tidak mengambil hak orang lain. Dengan demikian, moral berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang baik dan benar di dalam kehidupan sehari-hari. Selain moral, terdapat juga yang namanya etika. Etika merupakan pedoman mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan berperilaku di dalam kehidupan sosial. Jika moral lebih berkaitan dengan hati nurani, maka etika lebih berkaitan dengan hubungan antar manusia. Etika mengajarkan pentingnya menghormati orang lain, berbicara dengan sopan, menghargai perbedaan pendapat, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Contoh etika dapat kita lihat dari kebiasaan mengucapkan terima kasih setelah kita menerima bantuan, atau meminta maaf ketika melakukan kesalahan, serta mendengarkan orang lain saat mereka berbicara. Dengan adanya etika, hubungan sosial dapat berjalan dengan lebih baik dan harmonis. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang tidak kalah pentingnya, yaitu norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Norma berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Norma terdiri dari beberapa jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Kehadiran norma membuat masyarakat mengetahui tindakan apa yang dianggap pantas dan yang tidak pantas. Contohnya, yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, mengantri dengan tertib. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Yang keempat, menaati aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Hati-hati, ketika norma dilanggar, maka tentunya akan muncul konsekuensi. Seperti apa konsekuensi itu? Dari yang paling ringan mungkin seseorang tersebut dapat memperoleh teguran atau kritik dari masyarakat. Kalau misalnya lebih berat lagi, dia bisa sampai mendapat sanksi hukum apabila yang dilanggar adalah norma hukum. Kita sudah sampai di poin yang terakhir, yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat hukum, tujuan hukum, serta alasan mengapa hukum harus ditaati. Filsafat hukum tidak hanya membahas soal aturan yang tertulis, tapi juga mempertanyakan apakah suatu hukum telah mencerminkan keadilan. Melalui filsafat hukum, kita diajak untuk berpikir lebih kritis mengenai hubungan antara hukum dan keadilan. Filsafat hukum mengajarkan bahwa hukum yang baik tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum seharusnya sejalan dengan nilai moral, etika,
dan juga norma yang hidup di dalam kehidupan sosial. Dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa moral dapat membantu manusia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau etika itu mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan norma itu untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dan filsafat hukum akan membantu memahami tujuan hukum serta keadilan. Keempatnya saling berkaitan dan memiliki peran penting di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami moral, etika, norma, dan juga filsafat hukum, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mampu hidup berdampingan dengan baik di tengah masyarakat. The end.